obat yang mau dilihat stabilitasnya itu ditempatkan di situ dan kemudian dilakukan sampling dari mulai 0 menit sampai kalau di videonya 10 menit begitu ya. Setiap 10 menit kemudian dilakukan sampling, berikutnya dilakukan sampling lagi 10 menit, kemudian 20 menit dan seterusnya. Paling tidak itu ada 5-6 titik gitu ya, atau 5-6 sampling yang dilakukan. Nah, kemudian tidak hanya di satu suhu saja, tapi juga dilakukan pada suhu 50, kemudian pada suhu ini yang kelas B. Pada suhu 50 dan juga pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, mungkin saya juga mau mengingatkan teman-teman semuanya terkait dengan teori di balik percobaan yang dilakukan di video gitu ya. Masih ingat ya, cara menentukan atau metode untuk menentukan order reaksi? Untuk menentukan order reaksi bisa menggunakan berapa teknik atau metode? Ada berapa metode untuk menetapkan reaksi ini mengikuti order berapa? Ada berapa metode? Ada berapa metode, teman-teman? Ini nggak ada yang tahu. Kalau yang di video itu, kira-kira untuk menentukan reaksi order reaksi degradasinya menggunakan metode apa? Kalau yang di video yang kalian sudah tonton sebelum ini, kira-kira menggunakan metode apa itu untuk menentukan order reaksi? Halo? Stabilitas obat dipercepat bukan? Oh iya, itu yang jadi percobaan yang dilakukan di video itu adalah melakukan stabilitas obat, studi stabilitas obat yang dipercepat gitu. Dipercepat itu artinya reaksi degradasinya, reaksi peluruhan obatnya itu dipercepat dengan cara menaikkan suhu. Nah, kemudian kalau di video itu kan dijelaskan ya step-stepnya studi stabilitas. Yang pertama itu kita menentukan dulu rute degradasinya. Kalau di video itu juga sudah disebutkan gitu ya, bahwa rute degradasi asetosal, obatnya kan asetosal ya, itu mengikuti reaksi hidrolisa. Jadi yang terjadi itu adalah asetosal mengalami reaksi hidrolisa atau terhidrolisis gitu ya, kemudian menghasilkan asam salisilat dan asam astat. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah menentukan dulu metode penetapan kadar obat yang masih utuh atau yang masih tersisa dalam sampel. Jadi metodenya ditentukan dulu gitu ya. Karena yang nantinya akan diolah datanya atau kita nanti bisa menentukan waktu kadaluarsanya, menentukan order reaksinya, mengikuti order berapa, itu kan berdasarkan konsentrasi obat yang masih utuh, atau kalau kita bicara reaksi kimia secara umum, data yang kita butuhkan itu adalah kadar reaktan tiap waktunya, kadar reaktan yang masih utuh gitu ya, tiap waktunya yang tersisa itu ya. Bukan yang bereaksi tapi yang masih utuh, karena kalau yang bereaksi ya nggak bisa terdeteksi ya, karena bereaksi kemudian menghasilkan produk gitu. Jadi nanti data yang diolah atau data yang kita gunakan untuk menentukan order reaksi itu adalah data kadar obat yang masih utuh
atau reakan yang masih tersisa seperti itu ya. Nah, sehingga sebelum kita melakukan studi stabilitas itu harus ditetapkan metode untuk menetapkan kadarnya seperti apa. Sebelum ini ya kita run eksperimennya gitu ya, kita lakukan eksperimennya. Kemudian bahwa kita harus menetapkan order reaksi. Berikutnya kan harus menetapkan order reaksi. Nah, order reaksinya itu pakai metode yang apa? Ada berapa metode untuk menetapkan order reaksi? Ada 3 bukan Bu? Ya, ada 3. Apa saja? Substitusi, grafik, sama waktu paruh. Ya, substitusi, grafik, metode grafik, dan juga metode waktu paruh. Kenapa kita harus kita tentukan kita mau pakai metode yang mana? Karena itu juga bukan mempengaruhi ya. Nanti eksperimen itu mau dilakukan seperti apa tergantung metode yang mau kita pilih gitu ya untuk menetapkan order reaksi. Nah, kalau di video itu yang kita lakukan adalah untuk menetapkan order reaksi sebenarnya dengan percobaan yang ada di video itu bisa kita gunakan metode substitusi ataupun metode grafik gitu ya. Tahu bedanya bagaimana percobaan itu dilakukan kalau pakai metode grafik? Kalau pakai metode substitusi atau pakai metode waktu paruh, bedanya di mana di dalam percobaannya? Ada yang tahu? Kalau metode substitusi, percobaan pada berapa jenis kadar, berapa macam kadar, berapa kita cukup membuat satu kadar saja atau harus membuat berbagai macam kadar obat atau kadar reaktan? Kalau substitusi? Kalau metode substitusi? Satu saja, Ibu. Gimana? Satu konsentrasi aja. Satu konsentrasi saja ya. Jadi kita membuat satu konsentrasi obat gitu ya. Kita sudah bicara yang spesifik ya, ini studi stabilitas. Jadi reaktannya di sini itu adalah obat. Kemudian degradanya itu produk gitu ya. Nah, di dalam reaksi hidrolisa asetosal itu berarti reaktannya itu adalah asetosalnya sendiri, kemudian dia bereaksi dengan air gitu ya, lalu membentuk produk hasil degradanya berupa asam salisylat dan asam asetat seperti itu. Nah, jadi kalau untuk metode substitusi kita hanya membuat satu macam kadar, satu kadar saja seperti yang ada di video gitu ya. Itu ditimbang asetosal 0,1 gram, kemudian dilarutkan dalam 500 ml air gitu ya. Tapi sebelumnya dilarutkan terlebih dahulu untuk meningkatkan kelarutan, dicampurkan dulu dengan etanol seperti itu, lalu ditambahkan air sampai 500 ml, lalu dibagi gitu ya dalam 6 tabung. Nanti masing-masing tabung itu diambil satu waktu gitu ya. Misalnya tabung yang pertama itu untuk pengambilan atau untuk sampling yang waktu ke 0. Tabung yang kedua untuk waktu yang 10 menit gitu ya. Tabung yang ketiga 20 menit diambil. Kemudian tabung yang berikutnya 30 menit, kemudian 40 menit, 50 menit seperti itu. Dan langsung tabungnya itu dimasukkan ke dalam es supaya reaksinya itu bisa berhenti. Sehingga nanti penetapan kadarnya itu bisa dilakukan setelah percobaan gitu ya. Jadi nggak langsung 10 menit gitu ya, kita harus berpacu dengan waktu persiapan. Kan kalau di video itu
sampelnya kemudian dicampur dengan FeCl 3 kali. Nah, di video tersebut itu ini sudah boleh ya? Oke. Ya ini. Karena kalau buka di ini malah lebih kacau gitu ya. Jadi metodenya yang mana? Ini ada metode substitusi, kemudian metode grafik, dan juga metode waktu paruh. Tadi menggunakan satu konsentrasi, kemudian dilakukan sampling pada waktu-waktu tertentu. Kalau di video itu pada 0 menit, kemudian 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, dan 50 menit. Setiap kali sampling dimasukkan ke es supaya nanti reaksinya terhenti gitu ya. Karena kan memang pengaruh suhu itu bisa meningkatkan kecepatan reaksi. Jadi kalau suhunya dingin, ya reaksinya bisa berhenti gitu ya. Tapi kalau suhunya dinaikkan, maka reaksinya menjadi lebih cepat. Nah, di dalam percobaan ini dipercepatnya itu dengan cara menaikkan temperatur. Tidak lagi menggunakan temperatur ruangan. Kalau menggunakan temperatur ruangan nanti butuh waktu yang lama ya supaya kita bisa mengamati perubahan kadarnya. Jadi degradasinya itu lama gitu ya. Nah, kalau dinaikkan suhunya, reaksinya itu bisa dipercepat sehingga pengamatannya, nanti analisanya juga lebih mudah gitu ya. Dan ternyata juga tidak mudah juga gitu ya. Ternyata tadi dari data hasil simulasi, perubahannya sedikit gitu ya, dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, untuk metode substitusi menggunakan satu konsentrasi saja dengan cara tadi di sampling, lalu datanya data yang kita peroleh kalau menggunakan ini yang ada di modul maupun yang ada di video itu menggunakan zat aktifnya adalah asetosal, kemudian reaksi yang terjadi adalah reaksi hidrolisa menghasilkan asam salisilat. Nah ini terkait dengan penetapan kadar, ternyata kadar yang ditetapkan bukan kadar obatnya, bukan kadar obat yang masih utuh, tapi kadar asam salisilatnya. Nah ini kenapa kemudian ditambahkan FeCl 3 kali. Kalau kalian amati di video itu kan nanti cairan yang berwarna, sampel yang berwarna bening, kemudian ditambahkan FeCl 3 kali, jadi warnanya pink ungu seperti itu ya. Nah kemudian setelah dia berwarna bisa diamati dengan spektrofotometer UV pada dibaca serapannya ya, bisa dibaca serapannya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 525. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan data absorbansi dari asam salisilat. Kemudian kita juga bisa mencari kadar asam salisilat dengan menggunakan kurva baku yang di sini juga sudah ditentukan. Kurva bakunya adalah Y sama dengan 0,128X plus 0,004. Kalau di sini satuannya adalah miligram persen, tapi nanti kalau di data simulasi itu satuannya ppm. Kita ikut yang di data simulasi saja. Nah ini kan ternyata yang terdeteksi atau yang bisa kita dapatkan kadarnya itu adalah asam salisilat. Nah sedangkan yang akan dianalisa datanya atau yang nantinya kita pakai untuk menentukan order reaksinya itu adalah data kadar salisilat, kadar asetosal atau asetosal itu nama lainnya adalah asam asetil salisilat gitu ya. Nama dagangnya asetosal gitu ya. Nama dagang atau nama brandnya itu ya asetosal. Nah, padahal kita butuh berapa kadar asetosal untuk tiap-tiap waktunya. Pada saat 0 menit, pada saat 10 menit itu asetosalnya berapa gitu ya. Sehingga ini diperlukan perhitungan lagi. Nggak bisa langsung dari hasil kurva baku ini kita dapat pada pengujian, kita baca serapannya di sampelnya itu, dibaca serapannya dengan spektrofotometer UV dengan menggunakan panjang gelombang 525 nanometer ini. Lalu kita dapatkan data absorbansi, masuk kurva baku, sebenarnya kita akan mendapatkan kadar asam salisilat gitu ya.
Nah, itu tidak bisa kita gunakan untuk apa namanya? Untuk menetapkan order reaksi. Jadi kita harus cari dulu berapa sih konsentrasi asetosalnya. Nah, ini dengan nanti mungkin kita lihat di stoikiometrinya ya. Ini untuk mengingat-ingat lagi stoikiometri persamaan reaksi gitu ya. Jalannya reaksi seperti apa gitu. Nah, itu dengan metode substitusi bisa dengan tadi kemudian data yang kita punya ada data T, ada data konsentrasi asetosal tiap waktunya masuk ke dalam persamaan, kemudian dicari harga K-nya. Kalau harga K-nya itu konstan ya berarti dia mengikuti order yang dimaksud gitu ya. Kalau misalnya mengikuti order 0 berarti nanti masuk ke dalam persamaan CT sama dengan C0 dikurang KT seperti itu ya. Untuk yang ordinal. Nah, ini teman-teman juga harus sudah hafal di luar kepala untuk ordinal, orde 1 atau orde pertama dan juga orde kedua. Rumusnya atau persamaan hubungan antara konsentrasi dengan waktu gitu ya. Kalau untuk ordinal tadi sudah saya sebutkan ya, persamaannya kan CT sama dengan ini orde ini langsung waktu baru. Nah, ini waktu kadaluarsa. Malah nggak ada nih CT-nya. Jadi untuk ordinal banyak yang hilang ya ini ya. Ordinal CT sama dengan C0 min KT. Kemudian kalau untuk orde pertama log CT sama dengan log CT sama dengan log C0 min K per 2,303 kali T. Kemudian untuk yang orde 2 seper CT sama dengan seper C0 plus KT. Nah, itu harusnya teman-teman sudah sangat hafal gitu ya. Saya kira mungkin kalau prosesnya dari persamaan yang biasa kemudian diintegralkan, mungkin nggak perlu dihafalin gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika teman-teman SMA gitu kan matematikanya pasti sudah sangat ini, saya nggak tahu ya kalau pembelajaran yang generasi yang sekarang gitu ya. Kalau generasi dulu itu kalau yang namanya pelajaran matematika itu ya isinya tuh kayak ngerjain soal gitu terus gitu ya. Berbagai macam soal sepertinya seperti itu. Kemudian kalau dulu saya kuliah farmasi itu masih di awal-awal di semester awal di tahun pertama itu masih banyak yang mata kuliahnya mata kuliah dasar gitu ya, termasuk juga matematika. Matematika dasar itu juga diulang lagi gitu ya. Jadi kita belajar lagi integral, kemudian diferensial, lalu ini trigonometri, sinus, kosinus, kotangan dan lain sebagainya. Itu juga masih diulang lagi apa yang sudah kita pelajari di SMA itu diulang lagi. Tapi kalau sekarang ini mungkin sudah enggak ya. Terutama yang di farmasi ini kan kalian nggak dapet ya matematika dasar sepertinya. Ya memang enggak ya. Nggak ada mata kuliah matematika dasar sehingga ya ya mungkin rumus tadi bisa diulang-ulang lagi gitu ya. Tapi dipahami juga gitu ya kenapa dapat kemudian untuk yang orde 0 seperti ini, kemudian orde pertama, orde kedua jadinya kok seperti itu bisa kalian baca-baca lagi. Yang penting kalau sekarang udah aplikasinya ya teman-teman sudah hafal, semoga seperti itu. Ya tadi kita sampai mana? Nah metode substitusi bisa gitu ya. Berdasarkan yang ada di video, kita bisa menggunakan metode substitusi, dimasukkan ke dalam masing-masing persamaan. Jika menghasilkan harga K yang konstan, maka dia mengikuti persamaan tersebut. Mungkin mengikuti orde 0, orde 1, ataupun orde 2 gitu ya, orde kedua. Nah, untuk metode grafik itu caranya percobaannya juga sama. Untuk menetapkan orde reaksi dengan menggunakan metode grafik, itu percobaannya sama, hanya saja pengolahan datanya yang berbeda. Kalau metode grafik berarti nanti diplotkan. Untuk yang orde 0 nanti diplotkan antara konsentrasi obat tiap waktunya dengan waktunya. Jadi CT versus T.
Kemudian untuk yang order 1 nanti diplotkan log CT versus T, order 2 seper CT versus T, nanti dilihat mana yang menghasilkan garis yang lurus atau garis linear. Nah, untuk melihat linear dan tidaknya garis yang terbentuk, kita bisa melihatnya dari harga R ya, jadi diregresikan. Untuk yang ordinal regresinya X-nya itu T, Y-nya itu adalah CT. Diregresikan, dapat persamaan, dilihat harga R-nya. Kalau harga R-nya mendekati 1, ya ini menjadi kandidat ya. Tapi mungkin nanti kita cobakan di semua order, kita versuskan T itu dengan CT dan juga dengan log CT, juga dengan seper CT. Nanti semua diregresikan, kita bandingkan harga R-nya. Yang paling mendekati 1 itu yang kita pilih. Misalnya yang paling mendekati 1 itu adalah order pertama gitu ya. Yang merupakan plotting antara T dengan log CT. Oh, berarti dia mengikuti order pertama. Nah, sehingga nanti kita yang akan kita pakai harganya itu adalah harga K yang akan kita pakai, yang nantinya akan dianalisis lagi untuk proses selanjutnya. Jadi tujuan akhirnya dari praktikum ini kan studi stabilitas ya. Studi stabilitas tujuan akhirnya kita bisa menentukan waktu kadaluarsa dari obat yang kita periksa ini gitu ya. Nah, untuk sampai mendapatkan berapa T90 dari asetosal tadi stepnya panjang gitu ya, kita sampai di step yang menentukan order reaksi. Jadi tadi misalnya ternyata harga R-nya yang paling mendekati 1 adalah order 1 gitu ya. Nah, kemudian kita pakai, lalu harga K-nya kita pakai, bisa dicari harga K-nya. Karena kalau misalnya kita melakukan regresi linear, sebenarnya kan kita akan mendapatkan persamaan garis linear, di mana untuk order 1, log CT sama dengan log channel min K per 2,303T itu juga merupakan persamaan garis linear. Sehingga nanti harga K-nya juga bisa dicari dari harga slope garis linear yang terbentuk gitu ya. Nah, seperti itu, kemudian nanti dilihat lagi data yang di suhu 50. Dilihat lagi data yang di suhu 60, kemudian kita analisa lagi, dia mengikuti order berapa, nanti kalau udah ketemu ordernya, kita pakai harga K-nya. Nah, kemudian kita cari, kita punya 3 data nih, harga K pada suhu 40, harga K pada suhu 50, harga K pada suhu 60. Nah, kemudian kita cari harga K pada suhu 25 dengan menggunakan persamaan Arrhenius ini ya. Mana nih? Persamaan Arrhenius. Ya, dengan persamaan Arrhenius ini kita bisa menentukan gitu ya harga K pada suhu 25. Kita punya 3 data, bisa kita regresikan harga K pada suhu 40, harga K pada suhu 50, dan harga K pada suhu 60. Persamaan Arrhenius juga merupakan persamaan garis lurus, di mana Y-nya adalah log K, kemudian A-nya adalah log A besar, kemudian B-nya, slope-nya ini adalah min EA per 2,303R, X-nya adalah seper T. Seper T besar itu artinya seper temperatur dalam Kelvin. Absolut gitu ya, satuannya Kelvin. Jadi kalau tadi masih dalam derajat Celcius, kita ubah jadi Kelvin. Dan kalau mau meregresikan data yang kita punya data suhu dan data harga K, maka kita olah gitu ya, dibuat seper tapi dalam Kelvin. Kalau misalnya seper 40 berarti berapa kok dijadikan Kelvin? 273 plus 40, 313 gitu ya. Jadi nanti X pertama seper 313, Y yang pertama Y1 nanti harga log K pada suhu 40. Nah, seterusnya gitu ya. Seper T yang kedua berarti seper 50 derajat Celcius, tapi dalam Kelvin berarti nanti 323 seper 323 itu X yang kedua, kemudian Y yang kedua adalah log K pada suhu 50. Dan berikutnya yang suhu 60 juga demikian, sehingga nanti kita punya 3 titik
tiga titik tadi kita regresikan, kemudian nanti kita akan dapatkan persamaan garis lurusnya. Nah, ketika sudah didapatkan persamaan garis lurus, maka kita bisa menghitung berapa harga log A-nya, berapa harga EA-nya gitu ya. Kalau harga R kan ini merupakan ketetapan ya. Jadi bisa dicari harga EA-nya. Berarti kan ini harga slope-nya, harga slope dari persamaan garis yang nanti kita akan dapatkan dari regresi 3 titik tadi. Ini juga harga A, titik potong dengan sumbu Y, juga akan bisa kita dapatkan dari garis yang terbentuk, garis linear yang terbentuk dari regresi linear antara 3 titik tadi. Nah, kalau udah garisnya udah kebentuk gitu ya, garisnya sudah ada, berarti nanti kita bisa menentukan harga K pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi nanti tinggal dimasukkan di harga X-nya seper 25 derajat Celcius, tapi dalam Kelvin berarti seper 298 sebagai X masuk ke dalam persamaan, nanti kita dapatkan harga Y. Harga Y itu adalah harga log K 25 derajat Celcius. Nah, sehingga nanti perlu diantilogkan, nanti kita dapatkan harga K pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian baru kita bisa gunakan untuk mencari T90-nya, gitu ya. T90-nya pakai rumus yang mana? Karena mengikuti misalnya tadi dari hasil penetapan orde reaksi, misalnya mengikuti orde pertama, yang kita menggunakan T90 menggunakan orde pertama gitu ya. Rumusnya masuk, udah kita dapat harga waktu kadaluarsanya. Kurang lebih seperti itu untuk pengolahan datanya ya. Tapi mungkin supaya lebih jelas, ini data yang teman-teman terima. Jadi sama seperti sebelumnya ya, ini tugasnya tugas kelompok, kemudian datanya di Excel, jadi bisa kalian buka di Google Spreadsheet. Nah, mungkin kita lihat dulu terlebih dahulu supaya bisa memahami bagaimana menentukan kadar asetosal tiap waktunya. Diketahui bahwa reaksi degradasi asetosal mengikuti atau reaksinya berupa reaksi hidrolisa ya. Nah, ini persamaan reaksinya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini koefisiennya satu-satu semua ya. Artinya satu molekul asetosal bereaksi dengan satu molekul H2O, kemudian menghasilkan asam salisilat, satu molekul asam salisilat, dan satu molekul asam asetat. Nah, udah benar ya? Ya pas ya, ini nggak ada yang koefisiennya, nggak ada yang 2 ataupun angka yang lainnya, semua satu gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya diketahui berapa jumlah asam asetat yang diproduksi atau yang ada di dalam sampel gitu ya, kan tadi dilakukan sampling tiap-tiap waktu, kemudian menggunakan spektrofotometer, sampelnya itu diperiksa di spektro pada panjang gelombang 525, kemudian kita dapatkan absorbansi. Nah, absorbansinya itu adalah absorbansi asam salisilat. Sehingga nanti kadar yang tertera di situ dari hasil perhitungan dengan kurva baku itu adalah kadar dari asam salisilat. Nah, kemudian berapa asetosal yang masih tersisa atau yang masih utuh? Mungkin kita ingat-ingat lagi ya. Jadi, misalnya di sini terdapat X mol asetosal, terdapat konsentrasi awal asetosalnya, misalnya kita tuliskan CO gitu ya. Saya tuliskan di sini. CO atau C0 gitu ya. Geser aja ya. Kita geser. Mau geser. Ya, kita geser sebentar. Saya nggak tahu kalau dulu saya zaman SMA itu kan mula-mula gitu ya. Kemudian yang bereaksi, lalu yang tersisa gitu ya. Ya ini
nggak tahu kalau sekarang bagaimana menuliskannya, mungkin tiap-tiap sekolah juga bisa jadi beda-beda nulis ini kalau bicara tentang kinetika ataupun stoikiometrinya, nggak bisa. Ya ini misalnya mula-mulanya kita beri tanda C0 gitu ya. Nah, kemudian yang belum bereaksi. Nah, ketika sudah bereaksi, yang bereaksi misalnya X mol gitu ya. X mol atau X milimol, maka X mol ini akan bereaksi dengan, ya karena ini H2O-nya koefisiennya sama ya, dengan X mol, sama-sama X mol gitu ya. Nah, kemudian menghasilkan, ini koefisiennya sama, juga sama ya, X mol atau X milimol atau X mikromol gitu ya, pokoknya molar gitu ya. Nah, kemudian asetatnya juga sama. Ini saya taruh aja di sini meskipun nggak terlalu pas gitu ya. Atau mungkin ini kita kecilin biar agak sesuai. Ini X mol. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya di dalam sampelnya itu terdeteksi X mol gitu ya, berarti yang bereaksi juga sejumlah X mol gitu ya. Ya artinya kadar yang kita dapatkan dari pengujian itu, kadar asam salisilat yang kita dapatkan itu sebenarnya sama dengan kadar atau jumlah asetosal yang bereaksi atau X-mol ini ya. Misalnya kita simbolkan X-mol, ini yang kita dapatkan dari pengujian, ternyata ada X-mol asam salisilat, maka yang bereaksi juga sama X-mol. Sehingga untuk mencari berapa sisanya, berarti CO dikurangi X-mol tadi ya. Ini harus dalam satuan molar gitu ya. Molar, bisa molar, atau milimol, dan lain sebagainya. Namunnya, jadi kan seperti ini ya sisanya ya, sehingga untuk mencari berapa kadar asetosal tiap waktu yang tersisa itu harus kadar mula-mula dikurangi dengan kadar yang bereaksi atau asetosal yang bereaksi. Namun di sini diketahui bahwa kurva bakunya Y sama dengan 0,1288X plus 0,004. Di sini Y-nya adalah absorbansi, X-nya adalah kadar salisilat, asam salisilat, tapi satuannya dalam bentuk ppm. ppm ini bisa dikatakan satuan berat gitu ya. Jadi misalnya ppm itu setara dengan apa nih? Ya, pokoknya bobot dibagi dengan volume begitu ya. Kalau satuan ppm. Jadi bukan satuan mol atau molar, tidak gitu ya. Nah, ini yang setara ini yang satuannya mol atau molar atau milimolar atau milimol seperti itu. Jadi di sini kalau mau menghitung kita harus mengembalikan satuan bobot ini, satuan konsentrasi dalam bobot ini ke dalam bentuk molarnya, dalam bentuk molnya. Nah, sehingga kita harus ini ya, berarti kadar mula-mulanya ini kan 200 ppm. Kita jadikan molar atau milimolar, kita bagi dengan BM-nya. Asetosal dibagi dengan BM-nya. Kemudian asam salisilat tadi sama gitu ya, X mol yang yang ada di salisilat itu sama dengan X mol yang ada di asetosal. Sehingga kalau misalnya yang diketahui itu adalah asam salisilat, ya kita cari bentuk molarnya. Berarti nanti data yang kita dapatkan harus dibagi dengan BM. BM-nya siapa? BM-nya asetosal atau BM-nya asam salisilat? Untuk mengubah satuan konsentrasi berat tadi ke satuan konsentrasi yang molar, mol atau molar, maka harus dibagi dengan BM-nya salisilat dulu gitu ya.
kan nanti dapat molnya salisilat ini. Nah, molnya itu setara dengan mol asetosal yang bereaksi gitu ya. Jadi ini nanti untuk mendapatkan X mol ini kadar yang nantinya kita dapatkan dibagi dengan BM asam salisilatnya. Nah, kemudian nanti kita dapatkan sisa obat yang masih utuh atau asetosal yang masih utuh, tapi satuannya masih dalam bentuk mol seperti itu ya, masih dalam bentuk mol atau molar gitu ya, karena ppm-nya ini kan dibagi dengan volume larutan. Masih dalam bentuk molar atau mungkin milimol gitu ya. Kita sedikit abaikan apakah dia milimolar atau molar gitu ya. Yang jelas untuk mengubah jadi molar atau milimolar itu harus kita bagi dengan PM-nya. Nah, yang data yang kita dapatkan nanti dibagi dengan PM-nya asam salisilat, yang mana itu nanti setara dengan jumlah molar atau yang milimolar dari asetosal yang bereaksi. Sama gitu ya. Ini bisa mol atau molar gitu lah. Kalau volumenya sama, di volume yang sama kan bisa kita tuliskan mol atau milimol dan lain sebagainya itu ya. Tergantung apa namanya ininya tadi beratnya berapa gitu ya. Karena kalau BM sendiri itu kan gram per mol gitu ya. Nanti kalau misalnya ini ppm-nya itu dalam miligram ya tadi nanti jadinya bisa milimol, milimolar dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting di sini untuk mengubahnya dibagi dengan BM-nya. Nah, kemudian kita dapatkan berapa mol atau molar asetosal yang tersisa tapi masih dalam bentuk molar. Nah, untuk mengembalikannya kembali ke dalam bentuk ppm, maka dikalikan lagi dengan BM asetosal. Sehingga untuk ini kalau di data yang kalian dapatkan di ini kan belum ada isinya ya. Ini mungkin saya hapus dulu. Nah, ini step-stepnya. Pertama kita sebenarnya tinggal melengkapi tabelnya ya. Berarti tadi dengan perhitungan yang sudah saya terangkan tadi, di sini perhitungannya adalah, ini untuk mencari kadar asam salisilat. Bagaimana mendapatkan kadar asam salisilat? Kita gunakan persamaan kurva bakunya. Jadi kita punya data absorbansinya atau punya data Y-nya, yang kita cari adalah data X-nya. Yang kita cari adalah kadar asam salisilatnya. Karena tidak ada keterangan apapun, misalnya pengenceran dan lain sebagainya, ya udah ini masuk langsung ke persamaan kurva bakunya ini. Jadi untuk mencari X, kita bisa hitung untuk mendapatkan harga X ini, maka harga Y bisa kita hitung untuk mendapatkan harga X berarti Y, misal Y dikurangi ini ya, harga A-nya atau titik potong dengan sumbu Y-nya. Jadi Y ini absorbansi, ini kalau persamaan ini kan X sama dengan berapa? Berarti Y dikurangi ini harga A-nya, kemudian dibagi dengan harga slope-nya atau harga B-nya. Jadi dikurangi berapa? Kita tuliskan saja angkanya. 0,004 dibagi 0,128. Nah, kita akan mendapatkan kadar asam salisilat dalam satuan ppm. Dalam satuan ppm ya. ppm itu setaranya dengan apa nih? Mikrogram per mililiter ya? Miligram per mililiter. Ya. Ya enggak? Dicek dulu. 1 ppm. Iya enggak? Iya enggak teman-teman?
1 gram, kok nggak ada? Oh ini. Ya, jadi 1 ppm setara dengan 1 mikrogram per mililiter. Ya, ini kan masih dalam bentuk berat ya, konsentrasi berat. Nah, sehingga untuk menghitung berapa konsentrasi asetosal yang masih utuh, tadi menggunakan cara yang tadi. Jadi pertama, konsentrasi dari asetosal awal, kan 200 ppm ya, ada keterangannya di atas, nanti kalian cek, dibagi dengan BM dari asetosal. Untuk mengembalikan ke mol ya. Ini kan satuannya gram per mol. Ya, kalau misalnya ini 200 ppm, 200 mikrogram per mililiter dibagi dengan 180,157. Ini gram per mol. Jadi kalau misalnya mau benar-benar dikembalikan supaya nanti satuannya tetap mol gitu ya. Berarti ini yang gram itu diubah menjadi mikrogram gitu ya. Tapi untuk praktisnya kita tidak lakukan. Jadi nanti karena nanti juga akan dikembalikan gitu ya. Sehingga nanti akan balik lagi ke kadar ppm. Jadi kita cukup apa namanya? Cukup kita bagi dengan BM asetosalnya saja. Karena nanti kan juga sama gitu ya, konsentrasi dalam apakah ini nanti jadinya itu mikromolar atau milimolar gitu ya. Itu yang berikutnya yang asam salisilila juga sama, terus nanti juga akan dikalikan lagi dengan BM-nya. Jadi kita sedikit abaikan yang sesungguhnya, maksudnya satuan yang sebelum menjadi kembali ke ppm, kita agak abaikan. Karena nanti akan dibagi dengan yang sama, jadi akan kembali lagi gitu ya. Akan seperti ini. Sorry. Belum selesai kok, jadi enter. Jadi kan ini dibagi dengan ini. Lalu yang asam salisilatnya yang terdeteksi pada ini spektro, kita bagi juga dengan BM-nya, sehingga nanti kita dapatkan harga molarnya ataupun milimolarnya 138,12. Nah, kita sudah punya nih berapa milimolar atau berapa mungkin mikromolar kadar asetosal yang masih utuh. Sudah kita dapatkan gitu ya. Tapi kita kembalikan lagi dalam bentuk ppm, jadi dikalikan dengan BM asetosal lagi 180,157 gram per mol. Ini kan tadi satuannya mol begitu ya, mol atau molar atau milimolar gitu ya. Kalau dikalikan yang satuannya gram per mol ya nanti kembali lagi ke bentuk bobotnya, apakah itu mikrogram ataukah miligram seperti itu. Gitu. Nah, kita dapatkan sisanya adalah segini. Ini yang tersisa. Kadar asetosal pada saat 0 menit ini ternyata dari yang 200 tinggal 191,9 ppm. Nah, yang berikutnya kalian bisa tinggal copy saja. Loh, kopinya malah di sebelahnya. Oke. Maunya di bawahnya ya. Bawah. Ini juga tinggal dikopikan ke bawah. Nggak mau. Ya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan kadar asetosal yang tersisa atau yang masih utuh tiap-tiap waktunya itu segini.
Jadi pada 0 menit harganya 1,91, 1,9 ppm. Kemudian pada saat 30 menit ternyata berkurang lagi gitu ya yang masih utuh. Demikian seterusnya, ini kalau di data simulasi ini per 30 menit, sehingga pada menit ke 150 kadarnya hanya tertinggal 190,87. Nah, ini perubahannya nggak terlalu signifikan ya, sehingga nanti ini kalau kalian lihat ini nggak terlalu garisnya nggak bisa kita amati kemiringannya, tapi tetap bisa kita kita pakai datanya gitu ya, karena ya tetap kita bisa mendapatkan persamaan garis lurusnya meskipun mungkin miringnya sangat miring gitu ya. Nah, kemudian data ini perlu kita olah juga gitu ya. Kalau misalnya kita mau menetapkan order reaksi dengan menggunakan metode grafik, tadi seperti yang saya sampaikan, harus dibuat plot antara kalau misalnya itu order 0, maka dibuat plotting, X-nya adalah T di sini, Y-nya adalah kadar asetosal atau kadar obat yang masih utuh tiap-tiap waktunya. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5, X6, Y6, lalu diregresikan. Nah, kita lihat nanti harga R-nya yang menunjukkan linearitasnya atau kelurusan garis yang terbentuk itu ya. Garis linear yang terbentuk, harga R-nya itu berapa gitu ya. Kalau mendekati 1, ya artinya bahwa ini plotting garis ini memang membentuk garis yang lurus begitu ya. Atau mendekati lurus gitu ya. Kalau 1 ya berarti benar-benar lurus. Tapi kalau misalnya masih mendekati 1, sebenarnya ada geser-gesernya sedikit gitu ya untuk masing-masing titik. Nah, kalau misalnya ternyata kita belum mendapatkan harga R yang mendekati 1, kita coba di semuanya. Nah, yang lain-lainnya, yang orde 1 atau orde pertama, itu adalah kita memplotkan atau meregresikan ini harga log CT. Karena persamaan di orde pertama itu kan log CT sama dengan log C0 min K per 2,303 T ya. Atau KT per 2,303. Ini juga merupakan persamaan garis lurus, di mana Y-nya adalah log CT, kemudian X-nya adalah T kecil, T yang menunjukkan waktu. Nah, sehingga untuk melihat apakah dia mengikuti orde 1 atau enggak, itu kita harus tadi regresikan X-nya ini, Y-nya ini. Maka kita olah datanya. Jadi CT ini kita logkan. Kita cari berapa nilai logaritmanya. Ini berapa harga log CT, dan kita kopikan ke bawah. Nah, kemudian kita juga lihat di orde kedua, di mana orde kedua itu persamaannya 1 CT sama dengan 1 C0 plus KT, begitu ya. Nah, sehingga ini kan berarti Y-nya 1 CT, X-nya adalah T. Kita perlu data 1 CT. Ya, kita olah saja, berarti ini adalah 1 CT. Nah, kemudian kita kopikan saja ke bawah. Nah, kemudian dari data ini kita plotkan. Kalau untuk orde 1, berarti kita akan memplotkan X-nya adalah T, Y-nya adalah CT. Nah, ini sudah dibuat begitu ya. Tadi sudah dihitung. Jadi ini adalah nah, ini kita perkecil saja.
Ya, ini data, karena tadi saya coba kalau misalnya nggak jejer ini supaya bisa menghasilkan scattering agak susah. Jadi ini adalah data X waktu, kemudian ini adalah data Y-nya adalah kadar asetosal atau CT. Kita regresikan, caranya seperti apa, seperti yang sebelumnya ya. Tinggal teman-teman bisa drag begitu ke semuanya, lalu di-insert charts. Ini sebenarnya chartnya ini adalah sudah ada gitu ya. Tapi kita coba proses lagi. Nah, ini adalah charts-nya. Kalau kalian lihat mungkin kayak sejajar gitu ya. Karena apa? Karena datanya kalau kalian amati, karena ini kan scattering ya, scattering gitu ya. Nah, ini kan datanya ini 0, 30, mungkin ini bisa kita udahlah ikut yang ini aja gitu ya. Lebih bagus lagi ini X-nya, X-axis-nya kalian bisa customize supaya nanti bisa sesuai dengan yang ada di sini. Jadi customize-nya di sini ya. Oke, misalnya ini customize-nya axis mana nih? Axis, charts, and title. Axis-nya nggak ada ya? Oh, ini horizontal axis. Scale-nya bisa kalian apa nih? Nggak ada ini ya. Kalau di Excel itu kan kita bisa mau satu grid-nya itu mau berapa gitu. Kalau bisa nanti bisa kalian ubah gitu ya. Sehingga di sini yang putra itu adalah sesuai dengan data kita 0, 30, kemudian 60, lalu 90, 120 gitu ya. Intervalnya nggak ada ini. Ya sudahlah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menambahkan trend line seperti yang sebelumnya yang sudah pernah disampaikan juga oleh Bu Okta juga, untuk trend line-nya ditambahkan saja. Nah, ini ada trend line-nya. Tadi kenapa garisnya itu kayak sejajar begitu ya? Bu Zalia. Ya? Kalau yang ini di customize tadi nggak bisa untuk yang sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya. Mungkin sumbu Y-nya yang perlu diubah ya. Oke. Sumbu Y-nya ada di bawah sepertinya. Di atas apa di bawah? Horizontal ini namanya. Mungkin atasnya, agak ke atasnya, Bu Zalia. Vertikal ya? Vertikal. Ini ketutupan sama ini loh, apa sih? Yang ya ini saya oh iya. Iya, sebenarnya nanti teman-teman mahasiswa bisa nyoba sih Bu Zalia, kalau misalnya ini bisa diganti ininya, skalanya gitu bisa. Oh gitu ya. Oke. Customize yang ini vertikal ya. Oh ini grid line-nya bisa juga nih tadi grid line-nya. Vertikalnya. Saya yang nyoba horizontal axis malah tadi. Oh, oke.
agak ke bawah, agak ke bawah. Nah, ini yang scale factor ini. Atau mungkin yang mau minimum value apa maksimum value-nya itu bisa diubah-ubah. Ya. Berarti ini pakai yang mana? Kalau mau yang mungkin minimum sama maksimumnya ini disesuaikan data kita mungkin ya. Kalau data kita kan kadarnya itu kan 192 sampai 191 sampai 192 mungkin kalau minimumnya 150 sampai 200 mungkin. Ini yang vertikal berarti ya. Kita pakai dari minimumnya mungkin berapa? 190 misalnya ya. Iya. Sampai 200 bisa kelihatan nih. 200 gitu. Oh, sama aja nih. Oke. Belum terlihat malah. Ya udah kita defaultkan untuk yang maksimumnya, yang minimumnya sekian gitu ya, sehingga bisa terlihat lebih ini lagi, lebih jelas lagi gitu ya kemiringan garisnya. Tapi datanya tetap harus data yang sesungguhnya gitu ya yang di sini. Kemudian tadi untuk seriesnya ada trend line-nya. Kita munculkan trend line-nya, kemudian equation-nya dimunculkan juga. Lalu ini R kuadrat. Kalau di sini R kuadrat. Sebenarnya harga R kuadrat dengan R nggak terlalu jauh berbeda ya. Nah ini ternyata harga R kuadratnya adalah 0,99. Ini saya hapus saja. Ini tadi kayaknya ini grid line-nya. Grid line. Oh sorry. Customize. Grid line and tick-nya. Yang horizontal apa nih spacing-nya apa nih minor interval step value atau mungkin ini 30 mungkin. Oh, oke, ya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan lebih jelas ya. Jadi udah sesuai gitu dengan datanya. X-nya itu adalah waktu, kemudian Y-nya adalah untuk yang order 0, order 0 order reaction, itu Y-nya adalah kadar asetosal atau CT. Nah, kemudian persamaan yang didapat itu adalah ini, persamaan regresi yang didapat ini dengan harga R kuadratnya 0,999. Nah, ini kalau dilihat kan berarti hampir lurus, hampir benar-benar lurus gitu ya. Tapi kalau di dalam percobaan yang benar-benar, mungkin kalian tidak mendapatkan harga R yang sebaik ini gitu ya. Sehingga kita cobakan pada semuanya. Pada yang order pertama juga kita lakukan percobaan. Ini di sini sudah saya kumpulkan gitu ya. Ini yang order pertama. Kalau untuk yang order pertama kan datanya kan sudah ada ya. Sudah kalian buat ya di sini ya. Order pertama. Untuk order pertama berarti kalian akan memplotkan waktu dengan log CT. Ini harga dari log CT ini, kemudian ini adalah waktunya. Ya kalian buat yang sama ya. Jadi insert chart. Tetap pakai ini ya. Insert charts.
Sebenarnya ini yang sebelah ini juga sudah saya buat, tapi masih tadi ya, belum ada adjustment yang vertical line-nya, vertical axis-nya. Jadi kita buat dengan cara yang sama, jadi vertical axis-nya kita adjust supaya nanti kelihatan kemiringan garisnya. Ini mungkin minimumnya 2,0 saja gitu. Masih nggak kelihatan. 2,2. Tetap saja kelihatan 2,260. Oke, 80. Nah, ini udah sedikit kelihatan gitu ya. Kalau kita startnya di 2,80 ternyata ya kelihatan garisnya gitu ya, kelihatan miringnya. Kemudian ya, seperti ini. Lalu bagian horizontal axis-nya kita sesuaikan tadi ya. Oh, tidak di grid line-nya tadi. Grid line untuk yang horizontal axis-nya dibikin yang sama dengan waktu samplingnya. Ini udah, kemudian kita tambahkan trend line-nya. Trend line-nya. Okay. Kemudian use ini, lalu ini. Nah, ini ternyata juga garisnya cukup lurus. Harga R-nya, R kuadratnya 0,999. Jadi nggak ada bedanya ya. Nah, tadi juga seperti itu, karena mungkin memang perubahannya sangat proporsional dengan masing-masing ini, masing-masing persamaan gitu ya. Mau pindah nih. Ya, kita dapatkan untuk yang orde 1 gitu ya, orde pertama. Nah, ini juga ternyata harga R-nya juga sama gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, berarti kita akan memversuskan antara waktu dan seper CT. Nah, kita versuskan. Kita bikin grafiknya, charts-nya. Scatter gitu ya, udah scatter. Kemudian tadi kita customize vertical axis-nya. Maksimumnya 0,0, kira-kira berapa nih? 0,04. Berapa nih? 475. 0,5 juga bisa nih, 0,5. Masih ini 0,5 berapa nih? 53. Ya, mungkin ini sudah cukup ya. Sudah cukup terlihat lah miringnya atau tidaknya. Kemudian untuk yang grid lainnya kita sesuaikan lagi 30. Ya, sudah sesuai. Ya, ini terlihat. Kemudian apa namanya? Kita tambahkan tren lainnya atau persamaan garisnya.
Ya hampir lurus ya. Ini yang nggak masuk di garis ini mungkin yang ini agak ke bawah dikit gitu ya. Kemudian yang ini juga agak ke atas dikit, ini agak ke atas dikit. Tapi secara sepintas titik-titik yang ada di sini kalau kita hubungkan itu bisa menghasilkan garis yang lurus. Nah, kita lihat persamaannya, use equation, kemudian R-nya juga sangat lurus, 0,99 ya, mendekati 1, sehingga memang garis yang terbentuk bisa sangat mendekati lurus gitu ya. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya ini ternyata harga R-nya kok sama gitu ya. Nah, kalau di percobaan yang sesungguhnya mungkin harga harganya nggak sebagus ini dan pasti menunjuk R yang berbeda. Tapi karena ini data simulasi, jadi harga R-nya sama untuk masing-masing gitu ya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan kesepakatan. Jadi kalau misalnya larutan obat itu biasanya mengikuti orde 1. Nah, meskipun kita analisa gitu ya, kita analisa ini mengikuti orde berapa, kita buat kesepakatan saja bahwa untuk suhu 40 derajat Celcius ini reaksi degradasinya mengikuti orde 1 atau orde pertama. Ya berarti ini ya, datanya ini, equation-nya ini, log CT sama dengan minus 1,57 kali 10 pangkat min 5 plus 2,28. Nah, sebenarnya semua data kita masukkan. Untuk yang ordinal kita rangkum di sini, analisa regresinya. Jadi untuk ordinal dapat harga A-nya berapa. Harga A itu adalah harga titik potong dengan sumbu Y. Ini yang koefisien aja itu ya, yang angka saja. Kemudian harga B-nya itu adalah harga koefisien dari X-nya ini. Harga B-nya dimasukkan, ini kalau ini minus 1,57 kali 10 pangkat min 5, kalau dibuat desimal menjadi minus 0,0000157. Nah, nanti kalian yang orde 0 juga semua dimasukkan gitu ya. Kemudian harga R-nya juga dimasukkan. Kalau misalnya nanti harga R-nya berbeda-beda kan bisa kita bandingkan. Harga R yang paling mendekati 1, maka kita bisa memilih gitu ya, mana yang paling mendekati 1. Harga R kuadrat dengan harga R sebenarnya hampir mirip ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngecek berapa harga R-nya bisa dihitung juga itu ya. Bisa kalian tambahkan satu kolom lagi harga R-nya berapa kalau harga R kuadratnya seperti ini. Tapi karena harganya sama ya udah gitu ya. Pasti juga harga R-nya akan sama. Nah, ini kalian tuliskan semuanya harga K-nya. Nah, harga K-nya untuk ordinal kita menghitungnya dari mana nih? Harga K untuk yang ordinal. Harga K yang ordinal, tadi persamaan garis lurusnya untuk yang ordinal kan CT sama dengan C0 min KT ya. Iya ya. Ini adalah Y sama dengan BX. Atau mungkin kita samakan A plus BX. X-nya adalah T, kemudian A-nya sama dengan C0, Y-nya sama dengan CT, berarti harga K di sini akan sama dengan harga K di sini akan sama dengan K-nya akan sama dengan K-nya akan sama dengan apa? Pada persamaan garis lurus yang umumnya, K-nya akan sama dengan apa? Ini kan persamaan untuk yang ordinal itu kan CT sama dengan C0 min KT. Kemudian persamaan garis lurus yang secara umum itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, kalau ditanyakan harga K, berarti K akan sama dengan apa? Pada persamaan garis lurus yang secara umum ini.
K akan sama dengan C0 min CT dibagi T. iya. Cuman kalau ini adalah kita kan data yang kita punya atau apa namanya dari analisa itu kita mendapatkan persamaan garis lurusnya ya. Kan persamaan garis lurusnya untuk yang ini, untuk yang ordinal itu kan kalian dapatkan seperti ini ya. PT sama dengan bla 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 bla. Ini kan kalian memasukkan nantinya. Masukin di tabel ini harga A-nya berapa, harga B-nya berapa, harga R-nya berapa. Nah, kemudian harga K-nya kita bisa mendapatkan dari mana? Berdasarkan persamaan garis lurus yang kita dapatkan, berarti harga K-nya akan sama dengan apa? Ini persamaannya nih yang secara umum. Berarti harga K-nya akan sama dengan harga B, Bu. harga B. harga B atau min B? Min B. Ya, harga min B. Harga min B. Nah, untuk yang orde 1, berarti harga K-nya akan sama dengan, ini sudah dihitung, harga K-nya akan sama dengan harga apa? Tadi persamaannya log CT sama dengan log C0 min K per 2,303. Berarti harga K akan sama dengan apakah sama min B atau berbeda? Ini kalau ini ya, biar nggak usah nulis lagi. Sorry. Ini kan persamaan, nggak mau digeser. Ini kan persamaan yang orde pertama ya. Kok nggak kelihatan yang sedikitnya? Nah ini loh, log CT sama dengan log C0 min K per 2,303 T. Persamaan garis lurus yang secara umum itu Y sama dengan BX plus A atau Y sama dengan A plus BX. Sehingga harga K-nya di sini tidak sama dengan min B, tidak sama dengan yang sebelumnya, tapi harga K-nya akan sama dengan min apa? Ini loh, ini adalah BX. Ini adalah B. Sehingga harga K-nya akan sama dengan apa? Harga K-nya akan sama dengan apa? Harga K-nya akan sama dengan, ayo yang bisa? Ini ada dua persamaan itu kan. Kalau secara umum ya sama dengan BX plus A. Ini juga persamaan garis lurus, berarti Y-nya adalah log CT, A-nya adalah log C0, kemudian B-nya adalah min K per 2,303. Sehingga harga K-nya akan sama dengan apa? B sama dengan min K per 2,303. Berarti harga K akan sama dengan apa ya? Coba saya tanya deh. Yang mana ini? Kok sama tadi? Semua videonya off. Saya juga off karena kalau di on kan nanti berkedap-kedip.
Fahriani Iskandar. Iya, Bu. Fahriani Iskandar, harga K-nya akan sama dengan apa? K bisa didapatkan dari apa? Ini sebenarnya sudah ada ya. Ini harga K, ini kan gini. Y sama dengan, disamakan urutannya ya. Y sama dengan A plus BX. Kemudian ini log CT sama dengan log C0 min K per 2,303 T. X berarti sama dengan T. Kemudian Y sama dengan log CT. A akan sama dengan log C0. Maka B akan sama dengan min K per 2,303. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti K sama dengan? B dikali 2,303. Ya, tapi ini kan minus ya. Jadi kalau B sama dengan min K per 2,303, maka K sama dengan min B kali 2,303. Nah, kemudian berikutnya, yang apa namanya ini? Yang orde kedua. Persamaannya apa orde kedua? Persamaan garis lurusnya akan terbentuk garis lurus untuk orde kedua. Kita tuliskan di sini, orde kedua persamaannya apa? Halo? Orde kedua persamaannya? Kita ini lagi ya. Mbak Aisyah. Aisyah Nanda Caila. Caila atau Kaila? Aisyah? Aisyah. Aisyah bisa on video dan juga ininya, mic-nya. Aisyah bisa merespon? Hilang. Gimana nih? Aisyah. Pak Aisyah? Ini kalau ternyata tidak kuliahnya ditinggal pergi ya, berarti nanti dicabut ya presensinya. Aisyah? Siapa jadi hilang? Aisyah. Loh, jadi nggak ada. Tadi ada. Oke, kita ganti yang lain. Vistaulia. Vistaulia? Vistaulia? Iya, Ibu. Oke, kalau untuk orde kedua, persamaan garis lurusnya apa? Orde kedua. Persamaan garis lurusnya apa? Orde kedua, ini kan sudah diregresikan ya tadi ya? Itu regresinya antara apa dengan apa? Persamaan garis lurusnya apa? Oke. Masih bingung, Bu. Masih bingung. Oke, kita balik lagi ya. Tadi kan sudah kita tuliskan satu persatu gitu ya. Untuk yang log 0 itu berarti persamaan garis lurusnya adalah CT, mungkin saya tuliskan lagi. Walaupun tadi udah berkali-kali ya dituliskannya C0 min KT. Jadi untuk yang orde 0, kemudian untuk yang orde 1, log CT sama dengan log C0 min K per 2,303
T gitu ya, atau KT per 2,303. Kemudian yang orde 2, ini adalah persamaan garis lurusnya adalah 1/CT sama dengan 1/C0 plus KT. Nah, ini adalah persamaan garis lurus untuk yang orde 2, di mana persamaan tersebut juga merupakan persamaan garis lurus yang secara umum itu dituliskan sebagai Y sama dengan A plus BX atau BX plus A. Nah, kita sudah mendapatkan toh, dari regresinya, kita sudah mendapatkan persamaannya 1/CT sama dengan 1,89 10 pangkat min 7X. Berarti di sini X-nya adalah T kecil atau waktu. Ini sumbu X-nya kan waktu, satuannya menit. Kemudian plus 5,21 10 pangkat min 3. Ini adalah harga A atau harga titik potong dengan sumbu Y. Jadi nanti harga ini kita pindahkan di sini. A-nya dipindahkan ke sini, B-nya dipindahkan ke sini, harga R-nya dipindahkan ke sini. Nah, untuk mencari harga K berarti akan sama dengan harga K akan sama dengan harga K akan sama dengan harga K bisa kita peroleh dari mana? Dari persamaan ini. Jadi harga K-nya akan sama dengan yang bisa coba silakan 5, itu bukan, Bu. 5, 5, ya benar. Tapi ini merupakan harga apa ini? 5,21 10 pangkat min 3 ini merupakan harga apa? Kalau di persamaan garis lurus yang secara umum Y sama dengan BX plus A, berarti 5,21 kali 10 pangkat min 3 ini akan sama dengan apa? B bukan. Iya, B, harga B. Nah, ini yang saya maksud gitu ya. Jadi nanti ini dihitung, oh berarti harga K-nya langsung bisa diambilkan dari harga B. Tapi untuk yang orde 0, harga K-nya sama dengan minus harga B. Untuk yang orde 1, harga K-nya sama dengan minus harga B dikalikan 2,303. Nah, kemudian tadi kita sepakati gitu ya, karena harga R-nya itu semuanya sama gitu ya, 0,999, ini juga 0,99, sehingga harga R kuadratnya sama, harga R-nya ya sama gitu ya. Tapi ada kemungkinan, ini kan hanya 3 angka di belakang koma ya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan harga R yang sekian angka di belakang koma, itu bisa jadi berbeda gitu ya. Tapi ya data yang kita dapatkan cuman 3 angka di belakang koma dan itu sama gitu ya. Sehingga kita harga R-nya, kalau harga R kuadratnya sama ya harga R-nya akan sama. Nah, kita nggak bisa memilih sebenarnya dia mengikuti orde berapa. Ya, akhirnya tadi kita bersepakat atau saya mengusulkan supaya kita bersepakat bahwa untuk larutan itu biasanya mengikuti orde pertama. Jadi kita ambil bahwa harga K pada percobaan yang dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius itu adalah orde reaksinya mengikuti orde pertama, kemudian harga K-nya adalah ini yang akan kita dapatkan. Nanti dihitung ya, tidak hanya dituliskan rumusnya saja, tapi angkanya juga kalian hitung gitu ya. Ya mungkin ini misalnya kita hitung ya, berarti ini minus harga B-nya adalah ini, kemudian dikalikan dengan 2,303. Nah, kita dapatkan harga ini. Nah, kita simpan dulu. Nah, teman-teman bisa melengkapi yang lainnya pada suhu 50, ya kalian hitung dengan cara yang sama. Berarti untuk mencari kadar asam salisilatnya, kita menggunakan persamaan kurva baku, kita akan mendapatkan kadar asam salisilat dalam
satuan ppm, kemudian untuk mencari kadar asetosal dengan cara yang sama juga gitu ya. Kita bagi kadar asetosal awal dengan PM asetosal, kemudian dikurangi dengan kadar asam salisilat di sel yang kita dapatkan ini, yang kita dapatkan dari persamaan kurva bakunya ini, atau dari pengujian dibagi dengan PM asam salisilat, lalu hasilnya itu dikalikan dengan PM asetosal. Nah, kita mendapatkan kadar asetosal dalam ppm. Nah, kemudian dicari juga harga log asetosalnya, lalu juga dicari harga sepernya, nanti semuanya dihitung, lalu diplotkan masing-masing, kemudian dirangkum gitu ya, di sini juga gitu ya, harga A-nya berapa, harga B-nya berapa, harga R kuadratnya berapa, harga K-nya masing-masing berapa, lalu kita lihat, kita amati harga R-nya yang paling mendekati 1 itu yang mana, apakah yang orde 0 atau yang orde pertama atau yang orde kedua. Nanti kalau misalnya mendapati kasus yang sama, harga R-nya ternyata sama gitu ya, 0,999. Ya, kita pakai kesepakatan saja. Misalnya kita pilih mengikuti orde pertama gitu ya. Oke, mengikuti orde pertama, lalu kalian mendapatkan harga K pada orde pertama di suhu 50. Demikian juga nanti yang suhu 60, kalian kalian juga melakukan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, dilengkapi, kemudian juga persamaan garisnya kalian cari, lalu dirangkum juga di tabel ini. Nah, kemudian tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir ini dalam rangka untuk mencari, berarti ini kan kita sudah bisa menetapkan ya, orde reaksinya itu mengikuti orde pertama gitu ya. Nanti kita lihat di data yang 60, kalau misalnya trennya sama, artinya keseluruhan ini, keseluruhan baik orde 0, orde pertama, orde kedua itu ternyata harga R kuadratnya juga sama, harga R-nya sama, jadi nanti kita pakai aja di yang orde pertama. Berarti nanti kita punya data. Kita punya data di mana pada suhu 40 harga K-nya adalah segini. Nah, ini yang benar-benar asli dari perhitungan, memang yang suhu 40. Yang lainnya ini saya coba simulasikan gitu ya. Jadi saya memasukkan angka saja gitu ya ke sini. Mungkin saya ubah saja. Oke. Biar nanti mungkin harga R-nya masih 1 aja ya. Masih 1 ya, ya udahlah ya. Kenapa ini datanya diubah-ubah akhirnya kalau tetap 1 ya. Ini data yang saya masukkan gitu ya, misalnya untuk yang suhu 50 derajat Celcius harga K-nya sekian, kemudian suhu 60 derajat Celcius harga K-nya sekian gitu ya. Teman-teman nanti buka lagi bahwa ada hubungan, ada sebuah persamaan, namanya persamaan Arrhenius. Persamaan tersebut adalah persamaan yang bisa menerangkan bagaimana hubungan antara konstanta kecepatan reaksi dengan temperatur. Persamaannya adalah log K sama dengan Arrhenius, masih ingat? Log K sama dengan
Ini persamaan Arrhenius itu log A sama dengan log A besar ditambah dikurangi atau min EA per 2,303 RT. R merupakan tetapan, kemudian T besar ini adalah temperatur, kemudian log K ini adalah log konstanta kecepatan reaksi. Dan ini kalau kalian amati juga merupakan persamaan garis lurus. Sehingga kalau kita punya data 3 titik itu ya, kita kan punya data suhu nih. Kemudian di persamaan Arrhenius, T-nya ini adalah T absolut atau menggunakan satuan Kelvin. Nah, ini bisa dituliskan juga min EA per 2,303 seper T. Nah, ini kan merupakan persamaan garis lurus, Y sama dengan BX plus A, di mana Y-nya adalah log K, kemudian B-nya, slope-nya itu adalah min EA per 2,303 R, X-nya adalah seper T besar, yang artinya seper suhu dalam Kelvin, kemudian A-nya adalah log A. A ini juga merupakan tetapan juga gitu ya, harganya tertentu sudah kalian bisa cari harganya gitu ya. Oh sorry, bukan yang ini ya, apa namanya yang R-nya. Harga A-nya ini bisa kita dapatkan. Nah, kita regresikan data ini, kita olah suhunya, kita ubah menjadi bentuk Kelvin, kemudian dibuat seper Kelvin, misalnya ini yang pada suhu 40 derajat Celcius berarti seperti 131. Ini kalau kalian lihat klik gitu ya, seper sel di sebelahnya seperti 313, kemudian ini seper 323, ini juga seper 333. Jadi ini adalah data X, ini X1, X2, X3. Nah, Y-nya itu adalah harga log A. Tadi dari hasil percobaan diperoleh harga K pada order, misalnya tadi disepakati gitu ya, order pertama. Nah, yang kalian pindahkan itu yang harga K pada order pertama. Nah, ternyata didapatkan harga K-nya adalah sekian ya. Ini misal, kalau yang ini mungkin memang benar perhitungannya. Tapi yang ini adalah permisalan saja. Nah, kemudian datanya ini diolah menjadi log K. Jadi kalian logkan harga ini seperti itu. Oh, ini tadi ini ya. Yang belum berubah. Oke. Nah, kemudian apakan? Kita buat regresi, di mana X-nya adalah seperti, kemudian Y-nya adalah log A. Nah, kayaknya harus berdampingan gitu ya. Nah, kita pindahkan supaya bisa berdampingan. Mungkin bisa jadi nggak harus berdampingan, tapi saya kalau nggak berdampingan itu kok ternyata nggak bisa diukur ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah diregresikan nih. Tadi dari hasil perhitungan sudah diregresikan. Nah, ini tadi saya ubah-ubah datanya ya, sehingga ini R-nya, tadi R-nya 1 gitu. Nah, kita ubah-ubah datanya, kemudian didapatkan R kuadratnya 0,968. Sebenarnya ini sudah cukup bagus gitu ya, kalau untuk data hubungan antara temperatur dan harga konstanta kecepatan reaksi. Nah, kemudian dari regresi ini, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 diplotkan, diregresikan, dapatnya seperti ini. Persamaannya log A sama dengan minus 12.181X, kemudian plus 34,44. Nah, dengan persamaan ini, setelah kita mendapatkan persamaan ini, maka kita bisa mencari harga K pada suhu kamar. Caranya gimana? Ya sudah, dimasukkan saja ke dalam persamaan. Ini X-nya kan sama dengan seper temperatur dalam Kelvin. Y-nya adalah log K. Untuk mencari K pada suhu 25 derajat, ya masuk ke sini.
sepertinya diganti seperti 25 derajat Celcius dalam Kelvin, berarti 1/298. Ya, masuk ke dalam persamaan. Ini tadi, yang tadi ya. Yang sekarang persamaannya minus 12. Jadi ini X-nya masuk ke sini, ke dalam persamaan. Untuk mencari Y-nya, masuk saja, dihitung sesuai dengan persamaan. Ini B-nya adalah 12,181. Kemudian A-nya adalah 34,4. Nah, didapatkan harga log K-nya adalah minus 6,47 sekian. Nah, kemudian kita, kalau harga K-nya diketahui sekian, harga log K-nya diketahui sekian, maka harga K-nya, ini saya beri keterangan K pada suhu 25 derajat Celcius ya, kita anti-logkan harga ini ya. Nah, kita anti-logkan harga ini, udah benar ya. Oke, ternyata hasilnya adalah harga K-nya adalah 0,00000033 berapa nih? 334 mungkin ya. Nah, ini adalah harga K pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah kita mendapatkan harga K pada suhu 25 derajat Celcius, maka kita bisa menghitung T90-nya. Nah, T90 itu kan rumusnya tergantung dari ordernya ya. Kalau misalnya dia order 0, rumusnya 0,1 dikalikan C0 dibagi K. Nah, ini kan mengikutinya order 1 atau order pertama. Sehingga T90-nya rumusnya seperti ini. Kalau lupa, nanti dibuka lagi. Kalaupun lupa, sebenarnya kita bisa menghitungnya dari persamaan ini ya. Nah, ini sudah saya hitung ini. Sampai kemudian kita dapat persamaannya gitu ya. Untuk T90 itu sama dengan 0,105 per K. Ya sudah, berarti kita hitung T90-nya ini pakai 0,105 per K-nya. K-nya itu ya udah benar ya selnya ya. Nah, kita dapatkan bahwa T90-nya adalah 314.071,28 menit. Ini satuannya benar menit ya. Benar nggak satuannya menit? Benar, Ibu. Benar ya. Kalau satuan harga K di sini satuannya apa? Satuan harga K-nya ini satuannya apa? Harga K semua yang ada di sini. Ini kan harga K pada orde pertama ya. Ini satuannya apa nih? Satuan harga K-nya apa? Satuan harga K apa? Ada yang tahu? Satuan harga K pada orde pertama apa? Atau mungkin satuan harga K yang ada di sini. Ini kan semua orde pertama ya. Satuannya apa? Satuannya apa? Coba. Ini belum saya kasih satuan. Satuannya apa? Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu satuan harga K-nya di sini apa? Kalau nggak ada yang tahu, kita cari. Kita tanyakan pada siapa nih?
Mas Satrio Aji Wibowo. Mas Satrio Aji Wibowo. Bisa on kamera dan mic-nya dinyalakan? Satrio Aji Wibowo. Halo. Satrio Aji Wibowo. Kayaknya gangguan sinyal deh, Bu. Soalnya dia lagi mati lampu. Oke. Semoga bukan karena ditinggal tidur ya kuliahnya ya. Oke, praktikumnya. Yang lain. Kita pilih lagi. Mas Evano Roynaldo. Mas Evano. Mas Evano. Satuan harga K yang ada di sini satuannya apa? Ini kok semua yang ditunjuk nggak berespon? Jangan-jangan semuanya nih yang ada responnya. Atau yang bisa merespon coba. Menurut teman-teman ini harga satuannya, harga K satuannya apa? Celsius bukan, Bu? Konstanta kecepatan reaksi. Ya, satuannya tentu saja yang berkaitan dengan kecepatan. Reaksi itu kalau cepat itu apa sih satuannya? Kecepatan reaksi. Konstanta kecepatan reaksi. Ya sebenarnya sama dengan satuan reaksi, kecepatan reaksi. Tapi tergantung mengikuti orde berapa ya. Karena kalau kecepatan reaksi itu kan berarti nanti satuannya adalah seberapa cepat kalau misalnya kita ini reaksinya berjalan dengan cepat, berarti kan dalam waktu tertentu jumlah produknya itu banyak gitu ya. Kalau cepat berarti banyak gitu ya. Kalau misalnya lambat ya berarti dalam waktu tertentu ini hasil produknya itu kok sedikit gitu ya bertambahnya. Karena bukan kecepatan mobil gitu. Kecepatan mobil kan satuannya kecepatan panjang per waktu gitu ya. Nah, kalau ini jadi kecepatan reaksi, kecepatan reaksi itu bisa dituliskan dalam bentuk konsentrasi per waktu gitu ya. Seberapa banyak produk yang terbentuk dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, ini konstanta kecepatan reaksi. Sehingga berhubungan dengan tadi. Sehingga bukan Celsius ya. Kalau Celsius gimana dong? Masa kecepatan Celsius. Celsius itu satuan dari temperatur. Suhu. Yang lain? Nggak ada yang tahu? S pangkat -1 bukan, Bu. Mana? S pangkat -1 bukan, Bu. S pangkat -1. S-nya apa S-nya? Detik bukan. Second. Oke, sebenarnya hampir benar, tapi kemudian kok satuannya jadi second ya? Kenapa kalian berpikir satuannya itu second? Kenapa satuannya jadi detik? Data yang kita punya apa? Data yang kita punya satuan waktunya itu adalah menit. Ya, di awal itu kita melakukan sampling pada menit ke-0 dapat kadarnya sekian. Pada menit ke-30 dapat kadar asetosa yang masih utuh sekian. Pada menit ke-150 dapat kadarnya sekian. Nah, sehingga memang kalau untuk orde pertama, satuan konstanta kecepatan reaksi itu satuan kecepatan konstanta kecepatan reaksi itu adalah sepersatuan waktu. Untuk yang orde 0, satuan konstanta kecepatan reaksinya adalah
konsentrasi per satuan waktu. Nah, sebenarnya sudah benar, second pangkat min 1 itu artinya adalah seper second atau seper detik, artinya juga seper satuan waktu, tapi data yang kita punya kan waktunya dalam satuan menit ya, sehingga di sini harga K-nya juga dalam menit. Jadi harga K di sini karena dia mengikuti orde pertama, satuannya adalah seper menit. Jadi kalau misalnya ini didapatkan, oh harga K-nya adalah 0,000036, itu satuannya adalah per menit. Karena dia mengikuti orde pertama. Kalau dia mengikuti orde 0, tadi misalnya yang dari rangkuman ini, dapat harga K yang kalian dapatkan dari harga minus B, itu satuannya menjadi apa? Kalau misalnya orde 0, berarti satuan harga K di sini apa? Kalau misalnya orde 0, satuan harga K-nya apa nih? Berdasarkan data yang kita punya, data yang kita olah, berarti nanti satuannya akan apa? Apa, per apa, atau per apa-apa. Satuannya akan Konsentrasi persatuan waktu bukan? iya, konsentrasi persatuan waktu. Nah, konsentrasi di sini satuannya apa? BPM. ppm. Waktunya satuannya adalah Menit. satuan waktu yang kita gunakan di data ini, data yang Menit. kita punya ini. Menit. Menit. Ya, jadi untuk yang orde 0, nanti harga K-nya itu satuannya adalah ppm per menit, gitu ya. Kemudian kalau untuk harga konstanta kecepatan reaksi, satuannya di data yang kita punya ini akan sama dengan apa satuannya? Kalau untuk orde 2, itu satuannya nanti akan jadi apa? Seper konsentrasi, seper waktu gitu ya. Jadi 1 per satuannya untuk yang orde 2 itu seper konsentrasi seper waktu, begitu ya. Nah, kalau di data yang kita punya ini berarti nanti satuannya adalah seper ppm seper waktu. Ini semuanya dibagi gitu ya. Jadi bukan seper konsentrasi lalu dikali dengan waktu, tapi adalah seper konsentrasi dalam kurung di bawah semuanya waktu gitu ya. Atau seper konsentrasi seper waktu. Nah, kalau karena kita konsentrasinya yang kita di data ini adalah ppm ya, ini berarti seper ppm menit begitu ya. Nah, itu mungkin diingat-ingat lagi. Dan tadi T90-nya. Jadi kenapa ini menit? Ya karena satuannya adalah per menit. Harga K-nya satuannya adalah menit pangkat min 1 atau sekian ini per menit. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus ini 0,105 per sekian harga K-nya, satuannya seper menit. Berarti nanti naik ke atas gitu ya. Jadi ini seper menit gitu. Jadi nanti satuannya adalah menit. Nah, ini satuannya menit. Kemudian kalau mau dijadikan jam ya tinggal dibagi 60, kalau mau dijadikan hari dibagi 24. Kemudian kalau mau dijadikan bulan dibagi dengan ya dibuat rata-rata satu bulannya itu adalah 30 hari dibagi 30. Nah, kita dapatkan bahwa waktu kadaluarsa, perkiraan waktu kadaluarsa dari asetosalnya itu adalah 7,27 bulan. Atau sama dengan 21, sekian hari, atau sama dengan 5234.
sekian jam atau sama dengan 314071, sekian menit, seperti itu. Di intinya, tujuannya praktikum ini sampai kita bisa memperkirakan waktu kadaluarsanya T90-nya. Nah, untuk mendapatkan T90 yang kita perlukan sebenarnya adalah data K pada suhu 25. Untuk mendapatkan harga K pada suhu 20-45, kita harus punya regresi linear hubungan antara T atau di persamaannya seperti dengan harga log K, lalu diekstrapolasikan, kita dapatkan harga K pada suhu 25. Nah, harga K-nya kita dapatkan dari tadi masing-masing gitu ya, kita cari persamaan garis hubungan antara T kecil atau waktu dengan CT. Apakah dengan CT langsung atau dengan log CT? Nah, itu tergantung ini ya, reaksinya mengikuti orde berapa gitu ya. Kalau mengikuti orde pertama ya berarti nanti garis lurusnya itu adalah garis lurus orde pertama, T versus log CT, kita dapatkan persamaan, kemudian kita dapatkan harga K pada orde pertama. Nah, itu yang kemudian dikolek datanya, lalu diregresikan antara X-nya seperti dengan Y-nya adalah log K. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bahas sesuai dengan instruksinya ya. Di Google Classroom itu sudah ada beberapa poin yang harus dibahas. Kemudian ini semua perhitungan juga harus dihitung, hasil regresinya termasuk juga ini apa namanya, grafik-grafiknya nanti juga dipindahkan ke Google Dokumen. Kemudian ini deadline-nya hari Kamis tengah malam. Saya kira masih cukup banyak waktu dan ini merupakan tugas kelompok, jadi teman-teman bisa bekerja sama untuk menyelesaikan baik perhitungannya maupun dokumen laporannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan.